Assalamualaikum. Gimana Cak? Kabarnya sehat lah ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Fadil gimana kabarnya sehat ya? Alhamdulillah baik baik baik. Gimana nih kesibukannya? Tidur aja. Aduh, di rumah kayaknya selain berat badan naik ya, Hah? eh, otaknya juga nggak begitu jalan gitu untuk berpikir. Jadi agak sedikit lola lah ya. Iya, tell me ya kalau bahasa ininya ya, agak Oke. sedikit tell me. Telat mikir. Iya, saya nggak keasah gitu kan. Iya, Oke. karena kan nggak keasah beda sama kalau misalkan kita kuliah biasa kan, Mm-mm. nggak secara online. Oke oke Hmm. oke. Siap siap Gimana siap. gimana nih? BTW nama lu siapa dah? Kan gue tuh cuma Ica doang nih. Nah nama asli siapa? Nama aslinya Aisyah Nur Khairi Novanti. Artinya? Ya, emang beda. Artinya itu Aisyah kan istri Rasulullah, Nur Ah, cahaya. ah. Pokoknya Aisyah cahaya kebaikan untuk karena dantinya itu tuh singkatan dari nama orang tuaku gitu, Ramdhani dan Santi. Jadi Aisyah cahaya kebaikan untuk Ramdhani dan Santi. Kayak gitu lah pokoknya. Tapi kan biasanya kan orang yang namanya Aisyah atau nama-nama istri Nabi itu kan pasti ada nama Sitinya. Lalu kok nggak ada namanya? Nggak ada nama Sitinya gitu loh. Eh karena udah mungkin karena terbiasa dipanggil Ica kali ya dari sejak lahir ya. Jadi apa namanya tuh, terus kan abjadnya kan juga beda tuh Aisyahnya, bukan kayak Aisyah yang biasa-biasa gitu kan. Oke. Jadi ya udahlah Ica aja untuk mempermudah gitu. Oke, siap 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 siap. Oke. BTW lu kuliah di mana deh? Aku kuliah di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud, bisa disingkat Unsud, itu negeri di Purwokerto, Jawa Tengah. Sebelum di Unsud di Sebelum di Unsud, SMA-nya di SMA Future Gate Boarding School di Jati Asih, Bekasi Barat. hebat ya bahasa ada future gate gitu ya, ada Inggris-Inggrisnya ya. Iya, iya. Jadi kadang kalau misalnya orang awam nih ya yang masih belum tahu, Heeh. sekolah di mana? Di SMA Future Gate. Hah? SMA Gerbang Masa Depan. Jadi orang tuh ngerti tuh artinya gitu, arti dari Future Gate. Padahal kalau aku bilang ya, dia nama sekolahnya SMA Future Gate. Hah, SMA Gerbang Masa Depan. Bukan, ini tuh nama sekolahnya gitu. Jadi, oh nama sekolahnya SMA Future Gate. Iya, iya. Ya emang itu ya sekolah baru juga ya, mungkin belum terkenal gitu dan banyak yang masih awam jadi itu gitu. Lah emang udah berapa tahun sekolah lu nya? Pesan udah lama deh. Kebetulan aku di SMA FG itu angkatan ketiga. Itu masih baru banget dong berarti kira gue udah lama. Iya, masih masih baru banget bener. Kalau yang udah lamanya itu yang bagian putranya gitu, yang bagian ewannya. Oh, yang Jadi akhwat itu baru. eh iya, yang awalnya itu baru. Jadi pertama kan dibangunnya itu yang bagian yang laki-laki dulu ya, gedung laki-laki. Terus itu juga yayasannya beda sama yang putri sebenarnya. Jadi Kok beda? yayasan yang putri itu tuh ngikut sama SMP tadinya pas di angkatan satu, tapi pas ketika aku masuk baru yayasan yang putri ini dijadiin satu sama yayasan yang SM, laki-laki. yang SMA-nya. Iya, yang SMA-nya. SMP-nya pisah sendiri. Berarti masih tetap satu kepala, gimana ya? Satu kepala tapi beda beda yayasan antara SMP sama SMA gitu. Tapi Int- masih satu kepala. Intinya beda nama aja sih, ya kan? Ya, benar-benar. Ya. Oke. Kan lu kan Gimana gimana nih? kuliah di Unsud nih, ya kan? Pasti udah Ya. jelas lah orang pengen kuliah di Unsud tuh karena pengen negerinya nih. Nah kalau lu ada tuh nggak tujuan terus Uh, khusus nih? Wah gue pengen kuliah di Unsud tahun segini kalau udah setelah SMA. Nah itu ada nggak sih kayak gitu tuh? Sebenarnya nggak di Unsur aja sih. Jadi apa ya, motivasi buat diri aku tuh karena aku SD itu udah IT ya, terus SMP udah IT, terus Nah, SMA udah IT. Selain biaya yang mahal, kalau misalkan nanti universitas masuknya swasta lagi, heeh. jadi udah pengen, wah kayaknya gue harus negeri deh nih kuliahnya gitu. Selain emang wawasannya lebih banyak dan lebih bagus juga gitu kan, Heeh. mulai dari pembelajarannya, terus mulai dari dosen-dosennya, itu kegiatannya itu lebih bagus di negeri gitu kan ke universitas. Jadi di bagian Indonesia ya. Jadi ya sempat berpikir, ya udah pokoknya SMA nih gue harus negeri, kuliahnya harus negeri gitu loh. Sebisa mungkin harus dapet kalau bisa gitu. Itu buat acuan hidup aja. Oke oke. Tapi kok kenapa lu nggak sejalur Ya. gitu? Kan udah SD, SMP, SMA itu kan IT. Kenapa nggak ambil kuliahnya itu ambil agama lagi gitu loh?
Yang UIN kah atau apalah? Itu karena gimana ya, kalau misalkan melihat situasional ya, untuk bagian agama itu kan apa namanya, kalau walaupun ambilnya di universitasnya negeri ya, bagian agama itu tuh kayak kurang stuck aja gitu. Hmm. Kayak gimana ya, kita dapat ilmunya, tapi Hmm. kalau misalkan memang nggak sejalan, susah juga buat dianalisis ke otak kita gitu. Hmm. Misalkan kalau misalkan aku mau ambil agama kan otomatis universitas aku kan juga harus yang basicnya dia agama gitu kan. Tapi karena aku pengennya masuk negeri, jadi lebih baik ngambil yang umum aja, tapi aku masih mengamalkan agama di bagian yang udah aku pelajari pas SMP sampai SMA gitu. Oke, berarti lu Saya kalau misalkan lanjut. ya, Lanjut dulu. ya saya kalau misalkan ambil misalnya nih kuliah di UNJ misalkan, terus ambil pendidikan bahasa Arab atau enggak pendidikan agama. Oke, ilmunya dapat, basicnya dapat, dan mungkin beberapa ilmu juga udah aku dapat dan sudah aku pelajari di SMP dan SMA. Tapi balik lagi nih, basic dari universitas itu kan negeri ya. Otomatis masalah liberalisme radikal itu pasti masih ada kan. Nah, takutnya terkontaminasi antara agama sama radikal dan liberalisme itu gitu. Jadi lebih baik apa namanya tuh mengamalkan yang sebelumnya dari SMA aku baca-baca lagi, atau membaca literatur atau sumber lain yang masih di garis yang sama, daripada aku harus melanjutkan tapi tidak sesuai sama jalan yang aku begitu. Oke, berarti intinya itu lebih mengutamakan umum daripada agama. 50-50 sih sebenarnya, 50-50. Jadi agama iya, umumnya juga iya gitu. Agama aku dapat, umumnya juga dapat sebenarnya. Jadi ya seimbang lah ya, balance gitu. Tapi setahu Kalau gue, ditanya orang ya enggak. tapi Kenapa? setahu gue itu di UNJ itu untuk lingkungannya sangat agamis loh. Kalau misalkan sepengetahuan aku sih emang iya sih ya, bagian sastra Arabnya biasanya tuh, pendidikan bahasa Arab sama sastra Arab, karena teman aku juga ada yang di situ kan, di UNJ. Tapi kalau misalkan di lingkup universitas lain kan kurang tahu ya. Tapi emang basic agamanya UNJ lumayan bagus sih sebenarnya. Sebenarnya Unsud juga bagus sih, tapi berhubung Unsud nggak ada pendidikan bahasa Arab gitu, jadi adanya tuh cuman bahasa Inggris, sastra Jepang, sama Mandarin aja. Jadi ya gitu ya. Tunggu. Yang lain. Tapi setahu gue nggak dibahas Arab dong untuk di UNJ ya. Itu malah teman gue di MIPA, di video gue yang lain, itu malah si dosen tuh bingung. Kok ini fakultas umum tapi kok udah kayak fakultas agama gitu loh. Agama. Tapi emang sebenarnya basic UNJ itu bagus ya, aku menurut agama. Kalau aku ya di daerah Jakarta lah ya. Dia paling bagus gitu loh dibanding UI, PNJ, terus yang swasta lainnya. Emang menurut aku Universitas Negeri Jakarta tuh lumayan gitu untuk basic agamanya. Iya sih, emang benar. Gue juga dapat benar, emang banyak basic agama itu lebih kuat gitu loh untuk di UNJ sendiri. Nah, iya benar. kenapa lu ngambil jauh-jauh gitu di Unsud, nggak di daerah deket-deket gitu loh? Kan banyak juga fakultas hukum tuh, ada di UI lah, di UNJ pasti ada. Kenapa jauh-jauh ke Unsud? Kenapa jauh di Unsud ya, sampai keluar pulau Jawa gitu ya, sampai keluar pulau gitu loh. Emang keluar pulau? Karena pertama Jawa Tengah kan, kita Jawa Barat, di Jawa Tengah, masih di pulau yang sama tapi kan nyebrang gitu lah ya. Beda ini ya. Beda provinsi. Beda apa namanya? Beda provinsi. Iya, beda provinsi. Kenapa? Karena pertama yang mau aku, alhamdulillah kan aku keterima SNMPTN nih sebelum apa namanya tuh, sebelum pengumuman. Jadi kalau misalkan di sekolah aku itu kan yang keterima ya udah dilanjut, yang gak keterima baru gitu kan ikut SNMPTN. Nah alhamdulillah aku di bagian yang keterima gitu. Jadi aku memang harus mendaftar apa namanya itu, mendaftarkan universitas negeri gitu ke bagian Kemendikbud kan, Kementerian Pendidikan dan Budaya. Terus setelah itu pas dipikir-pikir, dulu kan masihnya makanya Kemendikbud ya, terus masih dipikir-pikir harus masuk ke rayon, karena rayon aku di Jawa Barat, harus ada yang dipilih
universitasnya itu di Jawa Barat. Tapi ketika aku konsultasi sama guru BK, kayaknya nggak mesti deh, Ca, nggak apa-apa gitu. Asalkan dua-duanya kamu pilih di universitas yang sama. Oke, melihat situasional yang masuk SNMPTN di angkatan aku cukup banyak, dan kebanyakan dari mereka itu memilih untuk yang berada di jalur rayonnya itu berdasarkan provinsi dan tempat tinggal mereka. Jadi aku pikir kalian aja deh nabrak gitu loh, beda provinsi gitu. Dan berhubung Unsut itu baru satu siswi doang waktu itu yang dapat, yang bagian putri ya, dan itu yang nggak melalui jalur SNMPTN gitu, melalui jalur SBMPTN. Jadi yaudah coba aja gitu, guru BK sama orang tua. Terus selain lebih murah juga masih jarang siswi-siswi yang daftar di Unsut gitu loh. Gitu sih, jadi bablas aja. Nah pas pemilihan SNMPTN aku milihnya dan dua jurusan dalam satu universitas. Jadi pas pemilihan SNMPTN nomor 1 aku pilih ilmu hukum Unsut, nomor 2-nya aku pilih ilmu komunikasi Unsut. Oke. Berarti emang intinya tuh kayak nggak ada alasan khusus gue pengen ke Unsut nih. Berarti emang karena SNMPTN aja berarti ya? Iya sebenarnya. Emang sebenarnya sih pengen kuliahnya itu di Jawa ya, kalau misalkan sempat berpikir sih untuk kuliah di negara lain gitu, tapi kayaknya itu cuma angan aja deh kalau misalkan buat aku ya, karena apa namanya tuh sebenarnya bisa, tapi aku kayak masih khawatir aja deh, takut gue bisa jaga diri gitu kan. Akhirnya ya udah deh, emang dilihat-lihat tuh pendidikan di Jawa itu kan lebih bagus ya daripada di daerah sini gitu loh. Di Jawa Tengah itu pendidikannya lebih bagus. Jadi aku ikut saran dari orang tua, dan aku juga ingin gitu untuk kuliah di Pulau Jawa Tengah ya. Jadi ya. Berarti emang udah intinya tuh kayak SNMPTN dapatnya di Unsut, ya udah dapatnya di Unsut dan milih fakultas hukum yang dua tadi. Nah pertanyaannya kenapa ngambil fakultas hukum, kenapa nggak ngambil yang lain gitu loh? Ini yang menjadi perdebatan sih antara aku sama guru aku sebenarnya. Jadi kenapa nabrak banget ke fakultas hukum ya? Tapi walaupun ranahku IPS kan fakultas hukum tetap masuk. Tapi di basic pola aku kan yang sangat agamis gitu kan ya. Jadi kadang ada beberapa guru yang bertentangan sama aku. Kenapa harus sama? Pertanyaan juga, kenapa masuk fakultas hukum? Kenapa nggak yang lainnya? Kayak kebanyakan kayak gitu kan. Jawaban aku sih cukup singkat ya, karena nggak singkat juga sih ya. Karena apa ya? Melihat pemerintahan di Indonesia yang kurang bersinergi dan kurang dalam dalam bekerjanya, dalam seluruh formasi-formasinya. Jadi aku berpikir kayak sistem ini tuh harus diubah gitu loh. Entah itu dari sistem ranah hukumnya, ranah sosialnya, atau enggak ranah humannya gitu, masyarakatnya, rakyatnya. Jadi seakan-akan banyak ketidakadilan yang terjadi gitu loh di negara kita. Nah aku pengen mengubah itu sebenarnya bersama teman-teman aku pastinya, karena melihat pas pelajaran PKN ketika SMA itu kok gini banget ya, terus melihat berita kok gini banget ya, jadi sempat berpikir aja gitu loh, kenapa ya bisa pemerintah Indonesia tuh seperti ini gitu loh. Sempat pikir kayak gitu. Tapi ketika dilihat secara general itu dari fakultas hukum sendiri banyak sih ranah-ranahnya, nggak harus ranah kepemerintahan gitu. BUMN, BUMD itu ada sebenarnya. Kenapa aku milih fakultas hukum juga? Karena dia itu klasik, bisa masuk mana aja. Jadi misalkan nih, kalau sebelumnya aku pengen ilmu komunikasi atau psikologi, itu cuman ke satu arah kan. Kalau di ilmu komunikasi ya yang aku dapat paling aku masuk ke entertain atau ke bagian-bagian ya memang itu ranahnya ilmu komunikasi gitu. Kalau misalnya aku masuk ke psikologi itu juga hanya bagian tertentu saja gitu loh, gak secara general. Sedangkan kalau misalkan fakultas hukum itu benar-benar general, dari misalkan HRD itu sebenarnya diambil sama psikologi, tapi dari fakultas hukum itu masih bisa diambil gitu HRD. Jadi aku lebih suka di fakultas hukum, dalam dunia kerja itu dia bisa luas gitu loh, gak secara sempit gitu sih. Ya berarti emang lu jadi
ngambil kuliah dan jurusan ini juga nggak ngeliat cuman satu, wah ada alasan gini doang, tapi alasan setelahnya gitu loh. Setelah kuliah tuh masih pengen kerja dan Iya, lain-lainnya. iya Sangat-sangat. benar-benar. Jadi apa nih? Jadi sudah memikirkan matang-matang gitu loh ke depannya harus bagaimana dan harus apa. Tapi kan berarti ini udah direncanain lah ya berarti ya. Dari SMP ataupun SMA. Apa enggak? Dari SMA sebenarnya. Kalau misalkan cita-cita SD ya, Hah? SD SMP tuh cita jadi psikolog sebenarnya. Tapi Hah? berhubung karena di Unsud nggak ada psikolog, ya larinya ke bagian hukum gitu. Jadi masih satu ranah sebenarnya. Jadi di hukum kan juga dapat ya bagian psikolog gitu. Jadi tapi nggak secara menyeluruh, cuman beberapa bagian-bagian aja gitu. Tapi setidaknya aku paham lah gimana caranya pembelajaran psikolog itu, walaupun nggak secara general. Oke. Kan balik ke alasan kuliah tadi ya. Kenapa kuliah di Unsud? Emang di Jawa itu emang di Unsud doang? Lu nggak ngambil di UNY kah atau di UNS kah? Gitu loh. Sebelumnya itu pas kelas 10 lah ya, masa-masa labil kan kelas 11 sih berarti ya. Kelas 10 terus kelas 11 itu kan benar-benar 11 masa-masa labil banget, harus kemana dan harus ke jurusan apa gitu. Sebenarnya tadi itu milih UNES bagian psikologi, tapi melihat UNES itu kan bagian pendidikan ya, jadi IKIP lah ya dulu bahasanya kalau univ dulu ya. Melihat itu kayaknya lama deh kuliahnya. Dulu sempet mikir kayak gitu sih, nggak tahu kalau misalkan akhirnya kayak ya sama-sama aja, cepet-cepet juga 4 tahun juga, namanya juga universitas negeri gitu kan. Tapi dulu tuh sempet mikirnya, aduh kalau kuliah dari basic pendidikan kayaknya lama banget deh, belum pendidikannya, belum umumnya, atau enggak belum nanti praktek pendidikannya gimana, kan lama banget ya, udah yang aman-aman aja. Dulu mikir masih kayak gitu, belum apa namanya, belum kayak pokoknya aku harus masuk jurusan ini, harus nentuin kesini dulu, belum seperti itu sih mikirnya. Nah pas kelas 12 baru udah agak kebuka nih pemikirannya. Kayaknya kalau misalkan yang tadi aku bilang sebelumnya, kayaknya kalau misalkan aku hanya ngambil psikologi atau ngambil fakultas lain, itu sepertinya ruang lingkup kerja aku tidak seluas di mana aku kuliah di fakultas hukum. Sebagaimana yang tadi lu bilang tadi kan? Ya. Oke. Sebenarnya mah kalau mau univ lain ke UNES, mau ke UNS waktu itu juga mau, tapi banyak banget peminatnya di angkatan aku gitu. Jadi aku lebih milih negeri tapi yang dikit peminatnya. Oh. Jadi jalurnya itu biar mudah gitu masuknya. Dan ini Saya kan di seleksi kan ya. Dan ini, itu alasan aku juga. Dan ini juga mungkin salah satu strategi supaya diterima pas di saat SNMPTN.